Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi, mahasiswa Universitas Siber Asia, program Manajemen S1, kelas MJ203. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan yaitu tentang ekonomi makro, infografis PDB Triwulan 1 2021, kurs 2021, dan inflasi IHK 2021. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih itu infografis. Infografis adalah media informasi yang dapat berbentuk teks dengan perpaduan gambar, grafik, ilustrasi, dan tipografi. Infografis digunakan untuk mempresentasikan data agar penyajiannya mudah untuk dipahami dan dibaca. Selanjutnya yaitu ada definisi dari PDB, kurs, dan inflasi. PDB atau produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Untuk kurs adalah perbandingan harga atau nilai dari mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Sedangkan inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Di sini bisa kita lihat infografis tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 tahun 2021, di mana pada triwulan 1 2021 itu mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya, yaitu triwulan 4 2020. Dan untuk pertumbuhan PDB menurut lapangan usahanya yaitu dipegang oleh pertanian sebesar 2,95% dan yang terkecil ada di bidang lainnya sebesar minus 0,52%. Sedangkan untuk pertumbuhan PDB menurut pengeluarannya yang terbesar ada di bidang ekspor dan yang terendah ada di bidang konsumsi LNPRT. Pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut wilayah Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 58,70% dengan pertumbuhan sebesar minus 0,83%. Membuat kebijakan ekonomi di Indonesia. Pada dasarnya, kebijakan ekonomi di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian kepada kondisi yang lebih baik atau kondisi yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dibuat oleh pemerintah negara atau Kementerian Keuangan. Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral atau otoritas moneter yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah penawaran atau permintaan uang, mengendalikan besaran moneter atau suku bunga untuk mencapai perkembangan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter dibuat oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK terhadap PDB triwulan 1 tahun 2021. Berdasarkan infografis yang telah diketahui pada slide keempat tadi, perkembangan nilai kurs rupiah menguat terhadap dolar di angka 14.530 rupiah per USD. Nilai kurs berpengaruh positif pada nilai ekspor. Hal itu dapat dilihat dari infografis di sektor ekspor terjadi pertumbuhan sebesar 6,74%. Maka dapat disimpulkan dengan menguatnya nilai kurs rupiah
dapat meningkatkan nilai PDB pada tahun tersebut. Kita bisa lihat alur pikir tentang BI rate berpengaruh terhadap ekspor dan konsumsi investasi yang berpengaruh juga terhadap PDB. Inflasi IHK tahun 2021 meningkat sebesar 0,05% dari nilai sebelumnya, yaitu sebesar 0,08% menjadi 0,13%. Hal ini masih tergolong rendah dan tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB triwulan 1 tahun 2021. Berikut infografis tentang inflasi IHK April 2021 tetap rendah. Inflasi IHK pada April 2021 meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya, yaitu 0,08%. Tekanan inflasi komoditas emas perhiasan seiring kenaikan harga emas global, yaitu 0,14%, dan untuk di inflasi bahan pangan bergejolak sebesar 0,15%, dan inflasi harga yang diatur sebesar 0,11%. Inflasi pada bulan April ini naik terhadap inflasi pada bulan Maret tahun 2021 yang sebelumnya 1,37% naik menjadi 1,42%. Sasaran inflasi 2021 yaitu di kisaran 3,0%, kurang lebih 1%. Kondisi perekonomian makro di Indonesia masa pandemi COVID-19. Sejak status pandemi diumumkan oleh WHO, berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mengalami penurunan. Dampak pandemi COVID-19 dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari perubahan rantai pasok dunia hingga penurunan investasi asing ke Indonesia. Penurunan tersebut dapat dilihat melalui perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,02% di tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengangguran yang menurut data Bank Dunia meningkat dari 5,28% pada tahun 2019 menjadi 7,07% pada tahun 2020. Di sini dapat dilihat tentang perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia masa pandemi COVID. Pada pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 tahun 2020 dan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2021. Di sini terjadi kenaikan pada produk domestik bruto yang semulanya tahun 2020 itu 3.922,6 triliun menjadi 3.969,1 triliun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2020 diketahui bahwa ekonomi Indonesia bertumbuh sebesar 2,97%. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai melambat. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2019, triwulan 1 yang sebesar 5,07%. Ekonomi Indonesia triwulan 1 tahun 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,41%. Kuartal itu kuartal. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 terhadap triwulan 1 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74% year on year. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96%. Kondisi indeks harga saham gabungan atau IHSG Indonesia masa pandemi COVID-19. Dapat dilihat grafik pergerakan IHSG 2020 sampai 2021. Keterangannya 2020 itu garis hijau dan 2021 garis merah. Di sini dapat dilihat kenaikan
pada tahun 2021 terhadap tahun 2020. Pasar modal Indonesia pada tahun 2021 mulai mengalami pemulihan dan bangkit dari periode pandemi pada 2020 silam. IHSG naik sebesar 4,84% ke level 6.591,35 dari level 6.286,94 pada September 2021. Terhitung sejak Juli 2021, IHSG terus menunjukkan tren positif dengan angka pertumbuhan di atas 1%. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.